Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferry Firmansyah dari SDN Tunjung Sekar 3, calon guru penggerak Angkatan 9, kelas 374, Jawa Timur. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi yaitu usaha guru dalam menyelesaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar muridnya. Bagaimana cara kita untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Tentu saja, yang pertama, kita harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan murid, melakukan manajemen kelas yang efektif, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek sebagai berikut. 1. Kesiapan belajar murid, readiness. 2. Minat murid. 3. Profil belajar murid. Kesiapan belajar murid atau readiness yaitu mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Berikutnya adalah minat murid. Minat setiap murid pastilah berbeda-beda. Maka dari itu, kita harus menemukan minat yang dimiliki oleh setiap murid kita. Yang ketiga, profil belajar murid. Berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda dari setiap murid yang dimilikinya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. 1. Mengamati perilaku murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal murid. 3. Membaca rapot murid sebelumnya. 4. Berbicara dengan guru murid sebelumnya. 5. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. 6. Menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten yaitu berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses yaitu kegiatan yang berkaitan dengan murid, berlatih, dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakannya proses yang ditempuh oleh setiap murid. Diferensiasi produk yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan, memodifikasi, atau mempraktikkan apa saja dari materi yang telah mereka pelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang telah saya pelajari sebelumnya? Tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang guru harus memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selain itu, sebagai seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi
untuk mewujudkan visi guru penggerak, yakni berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, juga harus ada kesepakatan kelas antara murid dan guru terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.